melanjutkan acara beranda kita pada pagi hari ini, yaitu dengan bersama-sama kita mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Dr. Shalimar. Sama-sama kita menghantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Kita doakan semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan, rahmat, barokah dan ridho Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa-apa yang Bapak dan Ibu kerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya yang masih memiliki kelonggaran waktunya, bersama-sama kita menyapa narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Shalimar, yang saya disilaturahimkan dengan beliau melalui Ibu, ini tolong di-unmute sebentar Ibu, oleh Ibu Ritola ya. Tolong di-unmute Ibu Shalimar. Tolong di-unmute audionya Ibu. Ibu Shalimar, tolong di-unmute audionya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya diperjumpakan dengan beliau walaupun melalui media Zoom ini, melalui Ibu Win Ritola ya, Ibu Shalimar ya. Iya Pak. Oke, baik. Mohon izin saya atas nama peserta menyapa Ibu Shalimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Shalimar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Shalimar bahagia sekali atas silaturahim yang disambungkan oleh Ibu Win Ritola, sehingga Ibu pada hari ini berkenan hadir di dalam forum ini. Dan Alhamdulillah Ibu Shalimar pada pagi hari ini masih bersama-sama kita dengan 445 orang peserta. Dan sebelum Ibu menyampaikan sharingnya, mohon izin saya membacakan sekelumit tentang Ibu Shalimar agar para peserta menjadi lebih akrab lagi dengan Ibu Shalimar. Beliau bernama Dr. Shalimar Salim, MARS, dan pekerjaan beliau pernah sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian pernah pula sebagai Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi DKI. Nah, Ibu Shalimar, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita tahu mengenai Palang Merah Indonesia. Namun boleh jadi saya ataupun para peserta dan masyarakat kita belum banyak yang tahu mengenai kiprah visi misi daripada Palang Merah Indonesia ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kadangkala ketika terdapat keluarga, sahabat, ataupun tetangga kita mengalami musibah dan kemudian membutuhkan darah, boleh jadi kepanikan pun terasakan bahwa di mana mencari donor darah tersebut. Nah, sementara bagaimana aksesnya untuk bisa sampai ke Palang Merah Indonesia. Nah, maka mudah-mudahan pada pagi hari ini Ibu Shalimar bisa sedikit berbagi dengan kita semuanya, baik mengenai Palang Merah Indonesia maupun kiprah Ibu juga selama berkiprah di Palang Merah Indonesia ini sendiri. Baik Ibu Shalimar, saya kira langsung saja kami persilakan dan mohon kesediaan pula apabila nanti kita berikan waktu setengah jam untuk para peserta menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kepada Ibu Shalimar kami persilakan. Pak. Ibu sudah saya assign sebagai co-host sehingga bisa ini ya. Saya ini. Oke, sudah keluar Bu ya. Udah Pak, udah kelihatan ya? Ya, dalam proses ya. Udah. Bentar. Cuman filenya yang belum keluar. Oke, ya sudah Bu. Udah ya? Sudah ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan sharing tentang Palang Merah Indonesia dan apa yang menjadi tugas pokok dari Palang Merah Indonesia. Hari ini saya akan sharing apa yang menjadi pengalaman saya selama saya ada di Palang Merah Indonesia, khususnya di unit pelayanan darah. Kebetulan saya di Provinsi DKI Jakarta. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di daerah lain, itu pun Palang Merah Indonesia juga berkiprah di bidang ini. Saya akan memulai, mohon maaf kalau misalnya sharing saya ini agak bermasalah nih. Ra? Suka ini. Bisa di full screen mungkin Bu Shalimar? Ya, full screen.
Ya, bagus Bu. Ini Ya. adalah, jadi mudah-mudahan sharing saya ini berkenan buat ibu-ibu dan menambah pengalamannya bagaimana cara berhadapan dengan PMI DKI Jakarta ketika kita butuh darah atau butuh bantuan lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah contoh ya. Contoh ini adalah kantor PMI DKI Jakarta, di mana di PMI ini ada dua ya yang menjadi tugas pokoknya. Dia adalah sebagai organisasi kemasyarakatan, jadi bukan di bawah pemerintah, tetapi PMI ini sudah berada di Indonesia, sudah dinyatakan oleh pemerintah Indonesia 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi ulang tahun Palang Merah Indonesia adalah 17 September 1900. Di setiap tanggal 17 September. Jadi sebagai organisasi kemasyarakatan itu bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang mempunyai tugas antara lain adalah membantu penanganan musibah, bencana dalam dan luar negeri. Jadi kalau kita lihat selama ini, Bapak Yusuf Kala itu memberikan bantuan kalau terjadi musibah dimanapun di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan darah sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial dan melakukan pembinaan relawan dan banyak lagi tugas-tugas lain dari Palang Merah Indonesia pada umumnya. Saya akan concern terhadap bagaimana pelayanan terhadap darah. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, bahwa banyak hal-hal yang belum diketahui dan banyak juga masalah-masalah yang saya lalui selama saya berada hampir 10 tahun hampir 11 tahun saya di unit transfusi darah DKI Jakarta. Jadi antara Palang Merah Indonesia yang mempunyai tugas memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan kepada masyarakat, itu bersinggungan sekali dengan unit transfusi darah. Jadi di bawah Palang Merah Indonesia itu ada tugas satu adalah bagaimana markas pusat atau markas daerah itu yang bergerak di bidang pemberian bantuan kesehatan, pemberian bantuan bencana, dan segala macamnya. Di samping itu juga ada unit transfusi darah di masing-masing daerah yang bergerak di bidang pelayanan darah. Mohon maaf Ibu Salimar, ini beberapa peserta menyampaikan bahwa suara Ibu terdengar kurang jelas ya. Mungkin mikrofonnya lebih didekatkan ke ya. Mohon maaf Ibu. Sekarang masih Pak? Oke, ya. Sebagai pengetahuan secara keseluruhan bahwa sebenarnya target kebutuhan darah itulah 2% dari jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya 20 orang dari 1.000 penduduk itu bisa mendonorkan darahnya dengan baik, maka dengan baik artinya adalah darahnya bagus, bermutu, dan aman, itu akan aman kita dengan kebutuhan darah di Indonesia. Jadi, tetapi inilah yang menjadi masalah selama ini, bahwa kadang-kadang kebutuhan darah itu tidak mencukupi, terutama pada keadaan pandemi kemarin, dan juga kepada kalau bulan puasa, atau mungkin ada terjadi suatu bencana, kebanjiran, dan segala macam, itu akan menyebabkan darah akan berkurang stoknya di PMI DKI. Sementara target donor sukarela kita adalah 100%, Bapak Ibu. Jadi target kita adalah 100%, tetapi sampai saat ini belum bisa kita capai. Apa sih sebenarnya pelayanan darah itu? Jadi kalau misalnya Ibu menerima atau Bapak menerima darah, kalau ada saudara yang sakit membutuhkan darah, maka itu adalah suatu program yang sangat panjang. Jadi begitu diambil darahnya, jadi ya, maka itu akan diproses agak lama. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan, loh saya sudah ambil darah saya sudah diserahkan ke Palang Merah Indonesia, kok belum selesai ininya pemeriksaannya. Jadi upaya pelayanan kesehatan yang darah ini adalah merupakan rangkaian kegiatan, mulai dari pengerahan dan pelestarian donornya, pengambilan darahnya, pengamanan darahnya supaya tidak menular penyakit-penyakit tertentu, pengolahan darahnya, sampai penyimpanan darah dengan suhu tertentu, dan tindakan medis di rumah sakit, yaitu transfusi darah kepada pasien yang membutuhkan dengan tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Itu tujuan kita. Jadi ketika
unit transfusi darah mengeluarkan darah, itu insya Allah akan bisa kita jamin bahwa itu bisa untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, insya Allah. Oleh karena itu adalah di setiap daerah itu ada unit transfusi darah, atau sekarang namanya unit donor darah, yaitu sebuah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan yang tadi, Bu, Bapak sekalian. Kegiatan donor darah, pelayanan darah, dan pendistribusian darah ke rumah sakit. Dengan tentunya dengan hal-hal yang sudah ditetapkan secara bersama antara unit transfusi darah dengan rumah sakit. Nah, pengolahan darah itu seperti saya sampaikan tadi, bahwa darah itu mesti diambil dulu dengan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari mulai pendaftaran donor, kemudian seleksi donor, ya. Jadi kita seleksi dulu. Jadi seorang donor yang datang ke unit transfusi darah tidak bisa hanya langsung diambil darahnya kemudian kita serahkan kepada rumah sakit, tidak. Panjang jalannya. Dan setelah seleksi donor dan kemudian seleksi donor ini ternyata oke, dan langsung diambil darahnya. Darah yang diambil ini akan kita periksa, namanya IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Ada 4 penyakit yang mudah sekali menular lewat transfusi darah kalau kita tidak lakukan pemeriksaan ini. Dengan alat-alat yang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sekantong darah yang sesuai dengan keamanan dan mutu darahnya. Kemudian bersamaan dengan itu kita periksa golongan darah kembali. Jadi ketika di sini diperiksa golongan darah, maka kita ambil lagi kita periksa lagi 2 kali ya golongan darah. Dan kemudian screening antibody. Maksudnya adalah screening antibody ini adalah bagaimana satu kantong darah itu kita lihat ada nggak antibody lain yang terdapat di dalam darah itu sehingga akan menyebabkan gangguan ketika kita mentransfusikan nanti di rumah sakit. Bapak-Ibu sekalian, nanti saya akan ceritakan bagaimana sebenarnya darah ini yang harus kita siapkan. Inilah yang terjadi di dalam sebuah unit transfusi darah. Kemudian diproduksi darahnya, kemudian nanti ada tim yang akan melakukan rilis. Gitu selesai dari sini dari produksi darahnya sudah dilakukan ini, maka langsung kelihatan produk rilisnya. Kalau begini, maka itu lolos dalam pemeriksaan ini kita. Kemudian kalau misalnya ini kita simpan dengan suhu tertentu, baru kita berikan distribusi darah ini kepada rumah sakit. Atau kalau rumah sakitnya tidak punya bank darah, maka keluarganya lah yang mengambil darah untuk pasien ke UTD. Ini barangkali yang sering dialami oleh keluarga pasien yang mengalami yang ada saudaranya yang sakit di rumah sakit. Tujuannya adalah bagaimana memenuhi ketersediaan darah yang aman menurut saya tadi. Aman adalah dia terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah. Contohnya apa, Bapak sekalian? Contohnya HIV. Contohnya hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Ini kita saring supaya tidak ada itu menjadi penyakit baru buat pasien yang menerima darah. Kemudian mutu pelayanannya. Mutu ini bagaimana kita memberikan sebuah dengan syarat-syarat tertentu, bagaimana darah itu bisa bermutu dan tidak yang bagus lah kita berikan, tidak encer atau segala macam, mudah pecah dan segala macam. Kemudian akses perolehan juga kita berharap sekali akses perolehan darah ini bisa segera didapat, yang merupakan keinginan daripada semua masyarakat supaya akses perolehan darah ini dapat. Tapi kadang-kadang terganggu atau terkendala oleh jumlah darah yang kita produksi itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akses informasi bagaimana darah itu tersedia. Jadi, Bu Salimar, ya? Ada permintaan lagi dari kalau di tempat saya terdengar cuman beberapa peserta menyampaikan bahwa kecil sekali suaranya. Oh iya, saya sudah pakai ini sudah mana ya? Masih kecil ya Pak ya? Halo? Nah, sekarang lebih baik mungkin ya, lebih baik. Halo, wah, mungkin saya harus ini kan benar nih Pak. Nah, nah iya. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi ini yang menjadi tujuannya. Kemudian saya akan cerita dulu macam-macam golongan darah manusia. Di abad ke-18, Bapak Ibu sekalian,
transfusi darah di rumah sakit banyak menemui kegagalan. Kenapa? Karena belum tahu apa golongan darah mereka, apa antigen yang ada di dalam darah itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah cara pemberian darah pada abad ke-18, Bapak sekalian. Langsung dari lengan pasien ke lengan pendonor ke lengan pasien. Tetapi ini banyak menemui kegagalan karena apa? Karena darahnya belum tahu golongan apa. Ada antibodi enggak? Nah, inilah yang menjadi masalah. Oleh karena itu sangat bersyukur kita sekarang. Karena pada abad ke-19, Lance Stranier ini menemukan golongan darah manusia, yaitu A, B, O, dan AB. Sehingga kita sekarang sudah tahu bagaimana, oh kalau A ya kita kasih A, B kita kasih B, dan sebagainya. Kemudian sampai tahun 62, dengan penelitian dan perkembangan zaman, bahwa sistem golongan darah ini ternyata terus bertambah. Jadi ada kira-kira 12 macam golongan itu pada tahun 62. Kalau sekarang sudah, kalau nggak salah, sudah 36 kalau nggak salah. Misalnya resus. Resus ya. Resus itu ada di beberapa ras Asia, seperti Indonesia, yaitu resus negatif. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah mendengar resus negatif, dan saya ini resus negatif, saya ini resus positif. Ya. Resus negatif ini hanya 1-2% ada di Indonesia, apa di Asia. Dan 98-99% adalah kita itu adalah resus positif. Jadi kalau misalnya resus negatif itu kita berikan ke resus positif dalam itu, maka akan terjadi masalah dalam transfusi. Jadi oleh karena itu sangat-sangat ini kita seleksi. Nah, Bapak sekalian untuk pengetahuan semuanya bahwa golongan darah A itu kan AB, O, dan AB. Golongan darah A itu cuma 25,44%. Jadi ini adalah di Indonesia ya. Kemudian B itu 26,68%, golongan darah O 40,77%, dan AB 6,6%. Saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian karena kenapa? Karena ada yang protes kadang-kadang. Kenapa sih saya golongan darah AB kok lama banget dapatnya gitu? Kok cepat? Itu pengalaman saya Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya sangat-sangat ini. Inilah sebabnya. AB itu cuma sedikit. Oleh karena itu di AB ini ada komunitas AB. Kita usahakan ada komunitas AB supaya ada semacam apa ya, cepat gitu. Jadi begitu diminta ada. Apalagi kalau misalnya AB resus negatif, itu akan sulit kita mendapatkan. Oleh karena itu kita juga ada komunitas resus negatif yang sewaktu-waktu kita bisa hubungi. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tanpa darah tidak akan bisa kita melakukan ini. Karena tidak ada darah itu yang sekarang ada yang artifisial, yang bisa dibikin, tidak bisa. Oleh karena itu donor darah ini sangat kita harapkan dari donor darah. Donor darah itu adalah orang yang secara sukarela dengan maksud dan tujuan untuk transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Itu yang ini. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya akan berikan sedikit apa sih donor, macam-macam donor itu. Donor darah sukarela itu yang tadi saya katakan. Jadi rutin dia 2-3 bulan sekali. Kalau dulu 3 bulan sekali, maka sekarang 2 bulan sekali bisa melakukan donor darah di manapun di seluruh Indonesia, di unit transfusi darah. Dan untuk diketahui bahwa unit transfusi darah itu tidak saja sekarang dipunyai oleh PMI, tetapi juga oleh Dinas Kesehatan atau oleh rumah sakit. Ini 2 bulan sekarang sudah bisa. Kalau dulu 3 bulan. Kemudian kalau donor langsung ini biasanya golongan darahnya sama dengan pasien. Jadi Bapak Ibu misalnya punya pasien golongan A, lagi sepi nih, darah nggak ada lagi stoknya lagi kosong ya. Jadi dicarikanlah donor dari keluarga misalnya. Kalau darahnya sama dengan darah pasien, itu namanya donor langsung. Sewaktu-waktu. Nah inilah yang menjadi masalah pada waktu bulan puasa atau kemarin
ada kita pandemi sekarang ya sekarang udah mulai membaik lah. Kemudian ada donor darah pengganti. Donor darah pengganti ini golongan darahnya berbeda dengan golongan darah pasien. Jadi biasanya tuh kalau Bapak punya B, ini dibutuhkan, bisa nggak keluarganya memberikan supaya yang lain pun tertolong. Jadi sifat membantu yang lain pun juga ada di sini. Kemudian donor darah siaga, ini sepertinya sudah waktu kemarin itu di-launching oleh DKI Jakarta, yaitu di tingkat RW, di mana di situ sudah dilihat siapa sih yang bisa menjadi pendonor darah, sehingga apabila ada warga yang di RW itu membutuhkan darah, cepat mendapat, sehingga sehat gitu. Nah, ada lagi yang namanya donor on call. Donor on call itu adalah golongan darah yang langka, Bapak Ibu. Jadi contohnya golongan resus negatif. Golongan darah AB terutama cuma 6,6%. Nah, ini sewaktu-waktu dia tidak bisa kita anjurkan menjadi donor sukarela 3 bulan sekali. Kecuali nanti kalau resus negatif sudah banyak ya yang punya masyarakat yang punya golongan resus negatif. Jadi kita tidak anjurkan dia menjadi donor sukarela 2 atau 3 bulan sekali. Nah, sewaktu-waktu kita panggil. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi bahwa resus negatif ini sudah mempunyai sebuah komunitas, yaitu Komunitas Resus Negatif Indonesia, RNI, dan ini ada di beberapa kota besar, sehingga pada waktu membutuhkan resus negatif, itu akan kita panggil resus negatifnya yang sudah banyak punya. Kalau DKI Jakarta, DKI Jakarta itu udah hampir 1.000 donor darah yang punya resus negatif. Ibu Bapak sekalian, ada 3 hal pokok yang kita lihat dalam pelayanan darah di unit transfusi darah. Pertama, kita harus betul-betul bagaimana keamanan donor. Bagaimana keamanan pasien setelah menerima darah. Bagaimana keamanan petugas yang mengambil darah. Itu kita perhatikan betul, Bapak Ibu. Keamanan donor ini sangat penting sekali karena akan bisa menyebabkan, seperti saya katakan tadi, juga bisa menularkan penyakit-penyakit melalui transfusi darah. Oleh karena itu ada syarat-syaratnya. Pengambilan darah itu yang pertama ada di unit transfusi darah. Kemudian melalui mobil. Jadi di setiap kota itu ini ada pengambilan langsung di unit transfusi darah, apalagi kalau donornya adalah donor sukarela yang rutin 2-3 bulan sekali mengambil, dan kedua adalah lewat didatangin oleh unit donor darah melalui mobil kelilingnya, melalui mobil unitnya. Ibu sekalian, mohon maaf ini memang agak bermasalah. Nah, apakah syarat-syarat dari donor darah itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering sekali menerima masukan, menerima Bu dokter, kenapa saya kan sehat, saya kok nggak bisa diambil? Kok golongan darah saya nggak sama? Kok HB saya sudah di puskesmas segini, tapi di sini kok segini saya nggak bisa memberikan darah untuk keluarga saya. Itu banyak sekali. Jadi kita memang tidak gegabah dalam hal pengambilan darah, karena kita harus lihat kesehatan secara umum. Baik, tidak. Jadi tidak ada demam, tidak ada batuk atau flu, cukup tidur semalam dan makan 3 jam sebelum melakukan donor darah. Umur 17, kalau dulu adalah 60 tahun, sekarang bisa umur 65 tahun sepanjang sehat. Jika ini dengan pemeriksaan laboratorium, maka itu bisa. Berat badan minimal 45 kg. Kalau di bawah ini, walaupun hanya 44,5 kg, biasanya kita tolak, Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kita sekarang ini pengalaman ini ketika yang golongan berat badannya kurang ini, begitu diambil darahnya dia kelingan. Jadi nggak bisa kita ambil. Kita ketat untuk ini. Tekanan darah sistolik dan diastoliknya adalah paling tinggi 160/100, kalau paling rendah adalah 100/60. Nah, kalau HB perempuan minimal adalah 12 gram/sen, laki-laki 12,5 gram/sen. Tidak hamil, tidak menyusui. Interval 2-3 bulan. Jadi ini yang menjadi syaratnya, sehingga kadang-kadang karena memang udah
pasien panik untuk bantu keluarga di rumah sakit, tidak dapat diambil darahnya, maka itu kan jadi pertanyaan yang sangat kenapa tidak diambil. Kemudian kapan dilarang untuk donor darah? Adanya penyakit jantung yang diinikan oleh dokter, atau paru, atau kanker, atau diabetes mellitus yang dalam pengobatan. Jadi kita upayakan dulu jangan ini jadi penyakit gula yang dalam pengobatan, kita anjurkan tidak melakukan donor darah dulu. Kemudian hipertensi. Hipertensi tekanan darah yang di luar ketentuan syarat donor. Tadi kan 160/100, ketika sudah 170 atau 180 kita tolak. Walaupun misalnya donornya adalah donor sukarela yang rutin setiap 2 atau 3 bulan. Kemudian penyakit darah, perdarahan yang abnormal. Kenapa? Karena setiap kita ambil darah kalau yang ada ini, atau lagi memakan obat untuk pengencer darah, itu harus stop dulu selama seminggu sebelum mengambil darah. Kenapa? Karena begitu kita ambil, darahnya akan tidak mau beku. Berceceran nanti darahnya. Kemudian penyakit epilepsi, hepatitis B, C, sifilis, atau pernah menderita HIV/AIDS. Inilah yang kita lakukan, kalian, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini ada alat yang sudah mendeteksi ini. Sehingga ketika ada saja warna merah di kita, di komputer kita, apa ini? Oh, hepatitis B. Kita langsung buang itu darah kita. Simpan darah itu dan selanjutnya dibuang. Jadi kita benar-benar darah yang benar-benar terbebas dari ini yang kita berikan, distribusikan ke rumah sakit. Kemudian juga yang alkoholisme, yang ketergantungan obat, itu juga kita tahu setelah kita periksa darahnya, itulah yang kita larang untuk menjadi donor darah. Kemudian seperti disampaikan di depan bahwa kita harus melakukan keselamatan buat resipien atau pasien. Oleh karena itu kita ambil donor yang risiko rendah. Yang tadi tidak berperilaku berisiko, yang macam-macam kelakuan, misalnya minum, tidak bercandu alkohol, narkotika, tidak bertato. Ada yang bertanya kepada saya waktu itu, dokter, kenapa kok ini bertato tidak boleh ya? Kalau kebetulan tatonya di tangan, itu bisa ininya ketika kita suntik, kita tusuk untuk pengambilan darah, itu nanti takutnya nanti bahan tato ini kan masuk ke dalam darahnya. Begitu juga misalnya penyakit kulit, sekitar tempat tusukan lengan, itu juga tidak bisa kita ambil, kemudian infeksi yang ditularkan melalui darah yang seperti tadi sifilis dan segala macam, dan diare. Kita tidak ini menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan untuk pasien. Kemudian tidak mendapat transfusi 6 bulan terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin donor misalnya mendapat transfusi dan 6 bulan terakhir kita tolak dulu, karena kan tentunya ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika mendapat transfusi 6 bulan ini, karena mungkin sakit di rumah sakit atau bagaimana. Kemudian tidak dapat imunisasi virus, tidak makan dalam 2 minggu terakhir, tidak makan aspirin. Aspirin ini adalah obat pengencer obat, 3 hari terakhir ini tidak boleh kita ini kan. Jadi kalau imunisasi sepertinya juga kemarin dapat imunisasi misalnya untuk COVID, kita juga ketika ingin melakukan donor darah juga kita ada peraturan yang kita tetapkan bahwa dalam waktu sebulan kita tidak boleh dulu melakukan donor darah. Nah, seperti tadi katakan bahwa setelah darah itu kita proses, kita lakukan proses dengan demikian telitinya, kita melakukan prosesnya dengan alat yang sudah ini terakreditasi, itu kita kirim ke rumah sakit. Jadi transfusi darah ini adalah hal terakhir yang setelah kita ini. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga supaya darah yang ditransfusikan kepada pasien tidak ada mengandung hal-hal yang menyebabkan dia tambah sakit. Jadi transfusi darah itu adalah memindahkan darah dari orang sehat kepada orang sakit. Tujuannya menambah jumlah darah yang beredar dalam tubuh orang sakit yang darahnya berkurang, yang menyebabkan gangguan kesehatan buat si pasien. Kemudian menambah kemampuan darah bagi si sakit untuk membawa oksigen. Kenapa? Karena oksigen adalah pembawa darah dan kita bisa lebih tidak sesak gitu. Karena oksigen kita sudah ditambah dari darah yang kita dapatkan kalau untuk pasien-pasien yang menderita anemia di rumah sakit. Nah, jadi yang kita ini adalah prinsip kita bahwa darah yang bila ditransfusikan pada pasien harus memperbaiki keadaan pasien. Tidak menularkan penyakit kepada pasien, kemudian berasal dari donor sehat,
donor darah yang memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darah. Ini adalah prinsip yang kita pakai di unit transfusi darah dimanapun. Terlalu cepat saya, Pak? Terlalu cepat nggak saya ini kan? Enggak Bu. Saya kira cuma ini aja suara saja masih tadi ketika. Ya oke. Sekarang jelas nggak? Ya, jadi memang sepertinya harus lebih dekat. Iya. Silakan Bu, silakan Bu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nggak apa-apa, dilanjut Bu. Ya, jadi tadi itu saya sudah cerita bagaimana proses dari mulai pengambilan darah, kemudian kita cek, kemudian kita ambil darahnya, bagaimana kita periksa adakah infeksi menular lewat transfusi darah, kemudian bagaimana setelah itu kita simpan darahnya, kita distribusikan ke rumah sakit. Dan itu ada yang harus kita jaga betul sesuai dengan standar. Jadi kalau sudah punya suatu standar akreditasi, maka itu akan menjadikan suatu hal yang sangat positif buat penerima darah. Nah, mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu. Kemudian seperti di awal saya sampaikan bahwa tidak ada darah kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan kepada donor, menghimbau kepada donor yang sehat untuk bisa mendonorkan darah kepada Palang Merah Indonesia, khususnya unit transfusi darah. Karena manfaat donor darah buat kesehatan itu adalah simbiose mutualisme, yaitu memberikan kesempatan hidup buat yang menerima, resipien, dan memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor pemberi darah. Ini suatu hal psikologi yang sangat-sangat ini. Saya banyak bertemu dengan pendonor darah dan cerita. Ketika saya bertemu dengan pasien yang saya bantu, dokter, senang sekali secara psikologis. Berarti sehat dia setelah saya berikan darah. Walaupun mungkin dia tidak, kalau secara ini tidak diketahui siapa yang memberikan, tapi kalau saudaranya misalnya tahu kan bahwa itu darah dari dia, dari keluarganya, dia mengatakan saya senang sekali. Jadi secara psikologis buat kita sangat-sangat memberikan arti. Nah, apalagi kita lebih sehat, lebih fresh. Karena apa? Mungkin kalau kita mungkin seumur kita mungkin ya sekarang sih sampai 70 ada yang masih donor darah di PMI Kait. Cuma dia bisa cuma 2 kali setahun. Dan itu juga harus ada keterangan dokter bahwa tidak ininya nggak tinggi, misalnya kekentalan darahnya nggak tinggi, kemudian juga kolesterolnya nggak tinggi, tidak diabetes gitu ya. Itu ada satu-satu. Jadi dengan donor darah ini lebih sehat, lebih fresh karena adanya stimulasi pembentukan darah baru. Jadi ketika kita diambil darahnya itu otomatis sumsum tulang belakang kita meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh. Ketika kita mendonorkan darah. Jadi Allah telah membentuk sedemikian rupa tubuh kita seperti itu. Jadi ketika ada yang diambil supaya tetap menjaga tubuh kita sehat, maka otomatis produksi darah kita langsung jalan ketika kita ambil darah kepada pendonor. Jadi kita begitu mendonorkan darah itu sudah terbentuk. Kemudian mengurangi risiko penyakit jantung. Dengan mendonorkan darah, maka akan mengurangi kadar zat besi, ferrum, dalam darah. Karena banyak menyebabkan kadar ferrum dalam darah ini yang menyebabkan kolesterol tinggi. Jadi dia oksidasi dengan kolesterol. Jadi tingginya kadar ferrum dalam darah akan meningkatkan risiko penyakit jantung karena adanya oksidasi kolesterol dan akan menumpuk di dalam pembuluh darah menjadi plak. Plak itu adalah bekuan dalam darah yang akan menyebabkan. Jadi ketika kita melakukan donor darah, maka secara rutin, maka ferrum kita akan bisa berkurang. Ada pengalaman saya, ada pasien pendonor ya, yang ternyata setelah 140 kali mendonorkan darahnya, baru ketahuan bahwa dia ada gangguan di jantung. Tapi dia tidak punya gejala sama sekali. Nah, kenapa tidak punya? Karena memang dia rutin melakukan donor darah. Sehingga tidak ada plak yang menumpuk. Dan tidak terasa sama sekali. Ketika dia check up, baru ketahuan, oh dia ada gangguan jantung. Dan itu cepat diatasi. Ini banyak pengalaman tentang ini. Kemudian membantu penurunan berat badan. Walaupun mungkin ini misalnya ini tidak semua ya. Menurunkan darah merupakan salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh. Jadi kalori kita dibakar dengan adanya donor darah seperti itu. Kemudian ada penelitian di luar negeri, yaitu di Miller Keystone Blood Center.
terhadap donor di Skandinavian ternyata dapat menurunkan risiko kanker tenggorokan. Ini pada suatu masa dia lakukan penelitian, ternyata donor-donor ini ternyata menurunkan risiko kanker, khususnya tenggorokan. Jadi banyak hal-hal yang positif. Kemudian mendapat kesehatan psikologis, seperti saya sampaikan, dengan memberikan darah secara sukarela untuk kepentingan kemanusiaan bagi yang membutuhkan, memberikan kepuasan secara psikologis, dan mengurangi stres. Ya. Penelitian yang dilakukan bahwa usia lanjut yang masih rutin menurunkan darahnya tetap berenergi dan bugar. Ini sudah banyak dibuktikan. Tapi memang dari awal, dari umur berapa dia sudah donor. Tidak ketika berumur itu dia langsung minta donor itu nggak bisa. Karena memang itu rutinitas melakukan donor ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita mendapat keuntungan karena pemantauan kesehatan secara teratur 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kadang-kadang dulu masih 3 bulan sekali karena sekarang udah ada peraturan secara penelitian bahwa 2 bulan sekali pun kita tidak masalah untuk donor darah. Jadi menurunkan darah secara teratur, secara tidak langsung juga dapat memantau kesehatan secara berkala. Tahu kita, oh ternyata Bapak agak kental nih darahnya. Ibu ini agak ini ya, ada gangguan di itu darahnya, apakah Ibu makan obat atau gimana? Itu cepat kita atasi. Jadi inilah yang menjadi manfaat sekali buat donor. Kemudian juga bisa mendeteksi penyakit serius. Seperti dikatakan bahwa di dalam pemeriksaan darah itu ada kita bisa mendapatkan bahwa seseorang terkena hepatitis B atau C, sifilis atau HIV. Jadi sebelum kita memberikan itu udah kita tadi yang IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah, ini adalah ini. Hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Oleh karena itu ketika kita melakukan screening terhadap 4 penyakit ini dan ketika kita temukan darahnya kita buang, itu akan menurunkan angka prevalensi penyakit menular di daerah kita. Jadi kita bisa tahu. Nah, pengalaman saya di sini adalah ketika seorang pemuda melakukan donor darah dan ketahuan ini, dia protes. Dan saya memberikan secara tim kita memberikan secara baik kenapa itu terjadi dan akhirnya dia setuju, dia mengerti. Jadi saya hampir 11 tahun berkecimpung di donor darah ini memang banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu kalau kita kasih tahu, kita beritahu, mungkin akan tidak akan menjadi masalah. Nah, untuk persyaratan minta darah saya ini sering sekali ya, kenapa sih kok saya ditolak oleh UTD, kenapa sih saya ditolak oleh rumah sakit ya. Ya tadi itunya udah Ibu ya, Bapak ya, apa yang menjadi keuntungan buat donor ya, jadi seorang pendonor darah. Peserta harus membawa ya persyaratan minta darah itu membawa formulir permintaan darah dari rumah sakit, tanda tangan dokter yang sudah dicap atau distempel. Harus ada itu. Karena kalau enggak berani kita memberikan. Karena ada juga yang datang langsung minta tanpa ada surat, kita nggak tahu darahnya golongan apa, kemudian berapa banyak, apa komponen darahnya, karena komponen darah itu banyak Ibu tidak hanya darah merah. Nah, jadi banyak yang kita harus sampaikan. Kemudian membawa contoh darah yang dimasukkan ke dalam tabung dan ini adalah supaya darahnya tidak mengental dan itu kalau rumah sakit yang tidak ada bank darah itu harus. Tapi kalau yang punya bank darah, di bank darah lah dilakukan pemeriksaan darah itu. Kemudian pengambilan darah bisa oleh keluarga pasien atau oleh petugas rumah sakit. Pada waktu tertentu, kalau stok darah kosong, keluarga pasien diminta untuk bawa donor sendiri ke unit transfusi darah. Itu yang menjadi persyaratan Bapak Ibu yang harus disiapkan ketika itu. Tapi kadang-kadang rumah sakit lah ya langsung. Kalau yang punya bank darah, langsung rumah sakit yang meminta kepada unit transfusi darah atau rumah sakit sendiri yang menyiapkan itu. Ini adalah contoh di DKI Jakarta bahwa sudah ada 5 tempat yang untuk mengambil darah tidak hanya di Keramat Raya, yaitu PMI DKI Jakarta. Ini alamat-alamatnya. Jadi ada di timur, barat, selatan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, sharing saya pada pagi ini, Pak Ustadz Hasan. Jadi Masalah.
Ya, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung aja Pak. Langsung Baik, aja. alhamdulillah. Ya, makasih. Masalah. Ya. Terima kasih Ibu Salimar, luar biasa sekali, dan 2 tahun lebih perjalanan NBO ya, baru sekali hari ini sharing mengenai donor darah ini Ibu Salimar, maka insya Allah akan sangat Sama-sama Pak. bermanfaat sekali. Ya. Namun kepada para peserta yang boleh jadi kurang jelas mendengar karena suara kecil, mungkin apakah ada pengaruh jaringan atau apa, Nggak tahu jaringan kayaknya. mohon maaf ya mungkin. Tapi di tempat saya alhamdulillah saya sangat jelas menerima suara dari Ibu Salimar. Ibu Salimar hari ini alhamdulillah ini cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam kolom chat ini. Yang pertama saya membacakan apa yang sudah terbaca dulu Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila tidak berurutan ya. Dari Pak Iqbal Bustaman. Beliau menyampaikan bahwa untuk pendonor dibolehkan sampai usia 65 tahun. Ini dimulai sejak kapan? Karena 8 tahun yang lalu beliau tidak diperbolehkan menjadi donor karena waktu itu usia beliau 62 tahun. Dan apakah pertimbangannya membuat dikembangkannya dari 62 sampai dengan 65 itu Ibu Salimar? Itu aja dulu Ibu Salimar. Oke, Pak Iqbal, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sebelumnya ini kalau beberapa tahun yang lalu itu memang sampai 60 tahun. Tapi sekarang dibuka sampai umur 65 tahun, sudah berapa tahun ya? 5 tahun terakhir ya. Tetapi bukan berarti semua. Kita periksa dulu, Pak. Jadi 65 tahun itu kita cek dulu, silakan. Saya umur 65 tahun, oke Pak, kita cek dulu Pak. Apakah Bapak ada menderita ini? Enggak. Kalau dia normal dan itu bagus, semua hasil laboratoriumnya, maka diperbolehkan. Tapi biasanya kita mintanya mungkin setahun itu 2 kali. Tidak 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi banyak sekarang yang umur 65 tahun ternyata banyak sehat Pak. Jadi kadang-kadang datang kita minta, ya akhirnya diputuskanlah bahwa boleh 65 tahun dengan syarat bahwa itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang tidak akan mengganggu ketika dia diambil darah. Itu Pak Iqbal? Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu, saya sampaikan pertanyaan dari Bapak atau Ibu Tri Bakti Usman. Jadi beliau menyampaikan mereka kakak beradik adalah olahragawati. Jadi berarti dari Ibu nih, Ibu Tri Bakti. Dan alhamdulillah ya sepanjang perjalanan kehidupan mereka sehat ya, dan apalagi sebagai olahragawati ya. Namun beberapa kali mereka meminta untuk menjadi pendonor darah selalu gagal dikarenakan disampaikan bahwa HB-nya di bawah persyaratan. Nah, maka pertanyaan beliau, apakah betul ada keluarga dengan keturunan HB-nya yang selalu ataupun cenderung rendah itu Bu Salimar? Ya, makasih Ibu Tribakti pertanyaannya. Jadi memang kadang-kadang kita lihat ada yang protes nih kayak kadang-kadang. Saya kok HB saya 13% loh di puskesmas. Kemudian kok di sini cuma 12 gram persen. Kok saya nggak boleh donor gitu kan? Nah itu selalu berulang seperti itu. Nah mungkin itu perbedaan dari alatnya yang dipakai karena kita itu memang alat yang sudah kita lakukan ada semacam pemeriksaan yang berkala kita lakukan untuk itu. Nah kalau misalnya Bu Tribakti olahragawati dan memang sehat gitu ya, itu HB-nya 12 gram persen, saya nggak bisa menyampaikan bahwa itu adalah memang keluarga begitu. Apakah kalau kan HB itu kan 12 gram persen itu sebenarnya untuk orang itu sih normal Bu. Jadi enggak apa-apa kalau tidak donor darah gitu loh. Jadi kita menjaga supaya kenapa harus 12 gram persen atau 12,5 gram persen untuk laki-laki karena supaya jangan ada hal-hal yang begitu kita ambil darahnya timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau misalnya ada darah yang keluarga itu sama, saya belum ini Bu. Jadi kalau 12 gram persen itu kan normal kan? Hanya untuk donor darah aja barangkali yang tidak. Gitu Bu. Jadi menurut ilmu kedokteran itu 12 gram persen itu ya untuk wanita sih tidak apa-apa. Kecuali untuk donor darah ya. Lihat kan naikkan sedikit 12 gram setengah persen udah bisa. Gitu Bu Tri. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu keluarga semuanya 12 gram semuanya sama gitu.
nggak ada. Begitu Bu Tri. Oke, baik. Nah, Berikut ini pertanyaan dari Ibu Dina Samsiar nih, Bu Salimar. ya. Ada beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan, namun saya mencoba pertanyaan pertama dulu. Pengalaman beliau sewaktu mau dioperasi diminta menyediakan pendonor 2 orang untuk mengantisipasi bila mana perlu transfusi. Salah satu pendonor adalah langganan donor di PMI dan punya kartu anggota PMI. Ketika mau donor di rumah sakit yang akan dioperasi, ternyata ditolak karena usianya sudah di atas 60 tahun. Padahal di PMI sendiri masih diterima. Nah, bagaimana dengan pembatasan usia? Nah, hal yang sama dikemukakan juga, tadi itu saya baca dari salah satu peserta, apakah terdapat perbedaan kebijakan dalam hal penerapan pendonor ini? Karena tadi dikemukakan oleh beliau bahwa seperti halnya di Tangerang, bahwa sampai dengan ini dari Ibu Nurul Haidar. Nah, seperti halnya beliau mengalami di Tangsel menolak umur di atas 60, sementara di DKI lebih dari 65 pun tidak masalah asal memenuhi persyaratannya. Nah, mohon penjelasannya dari Ibu Salimar. Ya, Bu Dina ya. Memang masalah 65 tahun ini ada apa namanya pemberitahuan apa tuh ya semacam ini dari bahwa sampai umur 65 tahun pun bisa melakukan donor sepanjang sehat, tapi tidak bisa kita ambil misalnya setiap sesuai dengan ini setiap 2 bulan, 3 bulan tidak. Tapi misalnya ketika dia datang, dia sehat, lihat laboratoriumnya cukup ini kita ambil gitu. Jadi mungkin hal itulah yang terjadi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, ini apakah di Jakarta Bu Dina atau di luar Ya, tadi DKI? beliau menyampaikan perbedaan antara di Tangsel dengan di DKI. Oh ya, ya. Jadi kemungkinan itu ada ada hal-hal yang belum dilakukan pemeriksaan secara ini. Sosialisasi ini sudah ada, Pak, Ibu. Tapi mungkin ada keraguan-raguan, takut nanti kalau di RSPAD ya, Bu ya. Bu Dina Samsiar di RSPAD ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya itu 65 udah bisa seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Dina. Rumah sakit pun RSPAD kan sudah punya UTD kan ya, Bu Dina. Jadi sebenarnya kalau memang yang bersangkutan itu adalah sehat, dan arti kata sehat benar, artinya ketika diperiksa HB-nya cukup segala macam, diambil nggak apa-apa. Itu pengalaman kita. Baik. Ya, gitu Bu Dina. Bu Dina di RSPAD berarti udah punya unit transfusi darah sendiri. Baik. Berikutnya dari Ibu Mida MS. Beliau menyampaikan pertanyaan melalui direct message di sini. Untuk mengetahui para pendonor itu apakah terkena hepatitis B atau lain-lainnya, apakah hanya mengandalkan kepada pengakuan dari si pendonor saja bahwa ia pernah mengalami hepatitis dan lain-lain, ataukah pada calon pendonor itu dilakukan tes juga, Ibu Salimar? Ya, jadi kalau misalnya, jadi saya sampaikan tadi bahwa ketika kita donor datang, kita lakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan pertama sampai dia bisa diambil darah. Ketika diambil darah, kita ulang pemeriksaannya kembali. Jadi kita cek lagi HB-nya, kemudian kita lakukan pemeriksaan adakah infeksi menular lewat transfusi darah di ini dia di darahnya. Itu akan ketahuan, Bu. Jadi Bu Mida, kalau misalnya hepatitis B, ketika kita ambil darahnya, mungkin dia bilang saya hepatitis B. Nah, bisa kita ini kan nanti kita pisahkan darahnya. Kita tahu dari alat yang khusus untuk memeriksa infeksi menular lewat transfusi darah itu tidak hanya hepatitis B, tetapi juga semua yang 4 tadi. Jadi hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. HIV lah yang ini, yang apa namanya, yang sering kita menjadi masalah ya, harus kita ini kan benar. Nah, jadi kalau misalnya dari awal dibilang saya pernah menderita hepatitis B, itu mesti cek dulu hepatitis B-nya. Kalau misalnya nanti diulang di ini kita berapa lama dia, jadi kan dalam anamnesanya nanti kan kita lihat. Hepatitis B itu kapan Bapak menderita atau Ibu menderitanya? Oh, udah 3 tahun yang lalu. Nah, kita cek nanti ya Pak. Kita cek. Kalau memang misalnya itu kita kasih tahu ke Bapaknya. Pak, memang masih ada hepatitis B-nya dan itu. Dan itu kan biasanya rahasia ya Bu ya. Jadi kita harus sampaikan dari ini. Dan tidak bisa Bapak selanjutnya untuk melakukan donor darah gitu. Atau mungkin dia berkeinginan periksa sendiri di luar, silakan. Gitu.
Jadi cek betul nggak masih ada hepatitis B-nya atau gimana dan apakah dia masih memungkinkan. Kalau kita lihat seperti itu, mungkin tidak memungkinkan dia untuk donor darah. Gitu Baik. Bu. Gitu. Baik Bu Samsiar, berikutnya pertanyaan melalui direct message. Membandingkan Bu Samsiar ya, tadi Ibu menyampaikan mengenai manfaat ya daripada donor darah ini. Nah, bagaimana? Pernahkah ada penelitian membandingkannya dengan bekam? Ketika kita mendapati bahwa bekam itu selain daripada sunnah Rasulullah SAW, bahwa di situ adalah merupakan salah satu alternatif penyehatan juga. Apakah donor darah ini identik dengan bekam itu, Bu? Kalau bekam kan digambarkan bahwa yang diambilkan darah-darah yang darah merah. ya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa kalau kita di unit transfusi darah itu, unit donor darah itu Bu, itu kita tidak hanya hasil dari pengolahan darah itu tidak hanya darah merah ya. Jadi darah merah itu sudah ada trombosit, sudah ada plasma dan dengan segala macam ininya. Nah, kalau bekam itu memang hanya mengambil darah merah dan kalau saya prinsipnya sama ya. Jadi artinya bekam itu adalah mengambil ini tapi memang kalau pengalaman kita itu ternyata kurang steril gitu loh. Jadi ini bekam itu juga maksudnya adalah bagaimana darah itu dibuang ya. Sehingga darah itu berkurang yang ada penyakitnya di dalam darah. Sebenarnya prinsip secara umumnya sama. Tapi mungkin cara pengambilannya dan kemudian resikonya gitu. Jadi mungkin dari dulu sudah ada pemikiran, sudah ada itu ya Pak Ustadz ya, bahwa pengambilan dengan bekam ini kan itunya Rasulullah ya Pak. Ya betul. Jadi mungkin itulah barangkali yang menjadi ini bahwa dengan pengambilan darah itu pun juga bisa memberikan kesehatan kepada kita, gitu. Tetapi ya masih kita harus ini kan, mungkin kita akan tambahkan bagaimana sterilisasinya dan segala macam pengaruhnya kepada ini dan pengaruhnya kepada yang lain gitu. Gitu Bu Samsiar. Baik, Ibu Salimar, rasanya ingin kita meneruskan pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan lagi, namun agar suasana kita lebih meriah lagi, bagaimana bila kita selingi terlebih dahulu dengan pembacaan sebuah puisi, Bu Salimar. Nah, pada hari ini terdapat seorang suami yang berbahagia sekali dan mensyukuri nikmat panjang umur yang diberikan kepada istri tercintanya, dan beliau ingin mengungkapkan rasa dan harapan tentunya dan doa juga untuk istri tercinta yang sedang berulang tahun pada hari ini. Maka kita ingin mengundang Bapak Mehmet Gunawan untuk membacakan puisi sehubungan dengan ulang tahun istri tercintanya, itu Ibu Sylvia Gunawan. Kepada Pak Mehmet kami ucapkan selamat dari seluruh peserta Pak Mehmet ya, untuk Ibu Sylvia, dan sekaligus kami persilakan Pak Mehmet untuk membacakan puisinya. Silakan Pak Mehmet. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasanuddin, para peserta di NBO, izinkan saya membaca puisi ini. Kebetulan tidak hanya istri saya rupanya yang ulang tahun hari ini ya. Ibu Mariam Sitepu juga berulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada beliau. Puisi ini pengalaman dari sekian tahun kita berdua, Pak. Jadi saya mencoba menuliskan pokok-pokoknya saja. Judulnya Selamat Ulang Tahun. Kita makin tua tapi terus terang kita tak merasa. Fajar pagi ini, cinta bagai tumpah dari langit. Cahayanya mengecat mega-mega kuning kesukaanmu. Hatimu yang bersinar sempurna, milikku. Purnama malam 14 itu milik kita. Cahayanya kita pelihara untuk tetap tak berubah. Percayalah istriku, angka tak berarti apa-apa. Angka 18
27, 60, 74. Buat kita sama saja. Tak berarti apa-apa. Apalagi bagi Tuhan. Dia bisa ambil kita kapan saja. Tapi waktu telah mengubah kita dari remaja, dewasa, pensiun, dan jadi abah dan oma yang bangga. Kita tetap saja muda, walaupun tidak perkasa. Kamu masih cantik dan menarik, banyak tertawa dan ceria seperti biasanya. Ada memang pertanda yang makin nyata. Kita sudah hijrah lahiriah dan batiniah. Rambut hitam jadi putih dan menipis. Pipi jadi gempal dan gelimis. Sepeda roda 2 jadi roda 3. Kacamata jadi +3. Waktu kita jadi banyak untuk bersila dan berdoa. Waktu perlahan berjingkat meninggalkan kita. Gigi dan bulu tubuh yang lepas satu demi satu. Keriput di jari-jari tangan dan leher yang dulu begitu kita banggakan. Dan telinga yang kurang peka, tidak berfungsi seperti biasanya. Mungkin gelang telinga kita semakin menebal. Cinta yang merajut kita dalam kebersamaan. Rindu yang kita cipta tak pernah hilang. Angin tak henti membelai setia. Dan bulan di hati tetap purnama. Tadi malam aku bertanya pada warna dinding, bantal-bantal bulu angsa di kamar tidur yang setia. 47 tahun kita bersama. Perlukah kita membalik waktu, menikmati purnama seperti dulu? Ya Allah, Tuhan, penguasa jagat raya, biarkan kami menjalani sisa perjalanan ini. Tak berhenti melukis nyanyian pasir, kicau burung, nyanyian gunung-gunung, dan angin yang berdesir, menggali cinta dalam janji yang abadi. Menyaksi hari yang berlari, tidak peduli, menyusuri rentang waktu yang tak hendak menunggu. Pelan kuusap kerut di keningmu, guratan perjalanan itu semakin panjang. Biar helai rambut yang memutih itu kita sisir satu demi satu. Menghitung kepedulian. Mari kita minta ampun atas dosa-dosa yang kita jejaki dalam pahatan ukiran pengalaman. Malam ini kuucap khusus untukmu. Selamat menyusuri umur panjang yang telah Allah tambahkan kepadamu. Pasar Minggu 3 Agustus 22 jam 4.08. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Betapa bahagianya ya Pak Mehmet yang mendapatkan anugerah ruang dan kualitas cinta yang luar biasa yang diungkapkannya kepada Ibu Sylvia pada hari ini. Dan hal ini semoga menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi kita semuanya bahwa keagungan dan ketulusan cintalah yang menghadirkan puisi yang seindah ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berbahagia ya di tengah
sharing yang disampaikan oleh Ibu Dr. Salimar Salim ini, kita mendengarkan puisi yang disampaikan oleh Pak Mehmet. Kalau seandainya tadi itu kita mendengarkan bahwa salah satu fungsi dan manfaat daripada donor darah itu bukan hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga mempertautkan kasih sayang di antara pemberi dan yang diberi. Maka cinta pun adalah merupakan salah satu pengikat juga yang kita dapati dalam kehidupan Pak Mehmet Gunawan dan Ibu Sylvia tentunya. Selamat ulang tahun Ibu Sylvia, dan kami ingin sekali mendengarkan tentunya di akhir acara ini nanti bagaimana Ibu Sylvia Gunawan menyikapi atas ungkapan cinta setulus hati yang dikemukakan oleh Pak Mehmet Gunawan ini. Begitu juga dengan Ibu Maryam Sitepu ya. Saya kira bukan satu hal yang kebetulan Allah hadirkan dalam kebersamaan mereka menikmati syukur nikmat panjang umur hari ini. Namun Ibu Sylvia, kami ingin menyisakan di akhir acara ini lengkapnya. Namun sedikit boleh Ibu sampaikan sebagai icip-icip saja. Namun yang lebih lengkap mohon kiranya Ibu Sylvia sampaikan di akhir acara ini nanti bersama Ibu Maryam Sitepu. Silakan Ibu Sylvia. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih deg-degan dengan puisi dari suami saya. Barangkali sedikit aja terima kasih Pak untuk puisi yang sangat menyentuh, dan nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Hasan apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sylvia, Masya Allah ya. Selamat ya Bu. Sedikit yang Ibu ungkapkan, tetapi hal ini semakin memancing untuk begitu banyak yang ingin kita dengarkan di akhir acara ini. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mudah-mudahan Allah berikan kesabaran ya. Kita sama-sama ingin merasakan ya getar cinta yang luar biasa antara keduanya. Baik, Pak Mehmet, terima kasih atas puisi indahnya, dan kita akan melanjutkan kembali membaca pertanyaan. Ya? Saya ingin ini dengan Pak Mehmet, Pak. Silakan Ibu Salimar. Saya mendengarkan sangat indah sekali. Saya kebetulan juga penulis puisi, Pak. Masya Allah. Jadi saya juga seorang penulis puisi, dan saya melihat bahwa ini hampir sama dengan penyair-penyair yang sudah ini nih itunya. Sangat menyentuh dan sangat bagus dalam urutan ininya. Bagaimana cinta kepada ibu, bagaimana cinta kepada alam yang bisa memberikan ini kepada kita semua. Selamat ulang tahun ya Bu. Terima kasih Bu. Biar sehat. Bapak Mehmet juga begitu, sering-sering menulis puisi ya Pak. Menulis puisinya bagus. Pak. Saya juga penulis puisi, penulis cerita. Masya Allah. Pak. Masya Allah ya Pak Mehmet, ya tidak ada suatu kebetulan nih Bu Sylvia dalam kehidupan ini ya. Saya hanya ingin entah gimana gitu rasanya, saya ingin puisi indah ini dibaca di tengah peserta masih berkumpul banyak, dan sengaja saya sisipkan agar mereka bersedia sampai dengan akhir, bahwa tidak lengkap kita hanya mendengarkan puisi indah Pak Mehmet kalau tidak mendengarkan dari Ibu Sylvia. Namun kita sempurnakan dulu membaca pertanyaan dari para peserta untuk Ibu Dr. Salimar, dan ternyata beliau adalah ahli puisi juga. Maka insya Allah semakin kaya nih komunitas kita dengan hadirnya Ibu Salimar ini. Nah baiklah Ibu Salimar, beberapa pertanyaan yang sudah diantarkan juga di dalam kolom chat kita ini, mungkin boleh jadi tidak semuanya yang bisa terbacakan dikarenakan waktu juga. Kami ingin membacakan ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dina Samsiar ya, sebentar. Tadi udah itu. Oh, oke. Dari Ibu Lena Hasanuddin nih. Apakah pendonor tidak ada jaminan pada waktu butuh tidak pasti bisa disiapkan darahnya, karena almarhum ayahanda Ibu Lena ini pendonor dari usia 40 sampai dengan 60 tahun. Pada usia 88 ketika beliau dirawat dan membutuhkan donor darah, tapi sulit sekali mendapatkannya. Nah, sehingga beliau menanyakan apakah kepada para pendonor ini tidak ada diberikan prioritas khusus ini Ibu Salimar ya, apabila mereka membutuhkan, karena apa yang dialami oleh mertua saya ketika itu memang demikian kenyataannya. Beliau ya insya Allah sudah kembali kepada Allah dengan tenang ya.
Tapi ini hanya ingin menanyakan saja apakah kepada mereka yang pendonor setia selama 20 tahun lebih ini tidak ada prioritas khusus apabila mereka sendiri memerlukannya. Silakan Ibu Salimar. Bu Dina Samsiar. Bu Lena ya? Ibu Lena ya. Lena ya. Jadi sebenarnya ada Bu. Jadi kalau misalnya sudah menjadi pendonor, artinya kalau misalnya sudah lebih dari 10 kali ke atas itu, biasanya kita adakan ini. Jadi ketika meminta itu kalau sakit, itu memang jarang terjadi ya Bu ya. Itu dilihatkan aja kartu donornya gitu loh. Masalah sekarang bukan darahnya yang kurang, tapi bukan darahnya yang tidak tidak dibantu pada waktu itu, tapi mungkin golongan darah Bapak mungkin tidak tersedia pada waktu itu, barangkali begitu. Jadi kan itu yang saya bilang tadi bahwa memang pada waktu tertentu itu akan timbul sekali stok darah yang sangat-sangat sedikit, sehingga harus nunggu dulu. Biasanya nunggu dulu. Apalagi kalau sudah jadi pendonor, lihatin aja kartu pendonornya. Itu biasanya kalau kita bantu. Kita bantu Bu Lena. Jadi ya mudah-mudahan beliau nggak itu ya Bu ya. Udah almarhum dan jadi semoga beliau ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin. Baik. Jadi itu Bu. Jadi itu yang kan mungkin ada. Jadi untuk pendonor tuh dia tinggal lihatkan kartu pendonor ya. Saya ulangin sekali lagi dan kita. Tapi mungkin ternyata darah ini nggak ada nih. Mungkin itu yang bikin lama. Itu yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Baik. Dicari dulu. Nah, gitu. Ya, ada. Baik. Ada. Nah. Terima kasih Ibu Salimar atas pertanyaannya, dan berikut ini pertanyaan dari Ibu Dina Samsiar. Mungkin tidak semuanya ya Ibu saya bacakan dalam forum ini, maka beliau menyampaikan di sini pertanyaannya, resus negatif apakah berasal dari keturunan tertentu, misalnya ada keturunan orang asing dari Eropa misalnya, sementara beliau sendiri resusnya positif, apakah relatif keturunan orang Asia positif resusnya? Resus negatif ini memang turunan ya. Jadi seperti disampaikan tadi Bu Dina bahwa hanya kurang lebih 1%, 1-2% orang Indonesia atau orang Asia katakanlah yang mempunyai resus negatif ini, dan itu adalah turunan. Jadi ketika diperiksa, ketika ada penelitian tentang darah, itu ternyata berabad-abad yang lalu itu didapatkanlah golongan darah yang lain yang ada antigen D, ya antigen D itu. Di situ itulah yang disebut dengan resus negatif. Jadi sebenarnya resus negatif ini udah ada ini ya. Kalaupun misalnya butuh, biasanya juga udah ada komunitasnya yang sudah sampaikan, dan itu biasanya Asia dan orang-orang Kaukasius gitu, itu 80% yang mempunyai resus negatif. Jadi kalaupun ketemu di sini yang butuh resus negatif atau antigen darah yang lain-lain, itu tetap kita carikan Bu. Jadi jangan khawatir kalau ada saudara misalnya yang ini bisa kita carikan karena kita punya komunitasnya yang segera kita bisa panggil. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Salimar. Berikutnya dari Ibu Nurul Haider. Beliau menanyakan apakah kepada calon pendonor kemudian diketahui bahwa tertolak dari hasil screening tersebut, apakah kemudian kepada yang bersangkutan diberikan feedback ya mengenai apa yang membuat beliau terhalang, dan apakah diberikan saran pula apabila seandainya memang diketemukan dari tes darah tersebut ada penyakit tertentu yang harus ditindaklanjuti? Mohon keterangannya. Terima kasih Bu Nurul ya Pak ya. Ininya jadi pasti kita kasih. Jadi ketika ada ternyata ini kita panggil. Jadi kita ulang lagi pemeriksaannya sampai 3 kali. Misalnya ada ternyata tersangka hepatitis B, hepatitis C, nah kita panggil dan kemudian kita ulang kembali pemeriksaannya. Kita ulang sampai 3 kali baru kita pastikan Pak, Bapak menderita ini, Bapak bisa donor dan harus segera berobat gitu. Jadi kita ada misalnya ada dokter yang menyampaikan bahwa Bapak harus begini ke dokter ini, dan nanti kalau misalnya Mama bingung bilang apa Mama Ceng? Ya, jadi gitu. Jadi gitu menurutnya. Jadi pasti kita berikan feedback. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ibu Dr. Salimar, ini ada pertanyaan. Pak, mohon ditanyakan berapa usia Ibu Dr. Salimar? Aduh, kira-kiranya berapa ya Pak?
berapa tahun umur saya udah. Dikarenakan Ibu menyatakan sudah pensiun, tapi masih bersemangat sekali. Saya kira mungkin itu yang mendorong beliau menyampaikan, dan mungkin beliau ingin menanyakan kiat apa yang Ibu jalani. Boleh jadi ke arah sana pertanyaannya. Ya, Ibu, saya sekarang udah November nanti udah 70, Bu. Masya Allah. Ya. Jadi memang saya dari mulai bekerja itu baru 1,5 tahun ini yang baru pensiun. Jadi saya mulai dari puskesmas, kelurahan, kecamatan di DKI, kemudian di suku dinas kesehatan. Jadi selalu bergerak gitu, berpikir, kemudian juga saya rutin olahraga, Ibu. Masya Allah. Nah, olahraga saya sekarang 2 kali seminggu sampai saat ini. Dari tahun 98. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Saya kira Ibu bisa melihat di kolom chat juga ada beberapa yang sangat mengenal Ibu Salimar, dan tentunya berharap Ibu tidak hanya sekali ini sharing di sini, boleh jadi nanti akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, baiklah Ibu Salimar, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 7.50 pada hari ini. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Salimar, dan juga materi yang di-sharingkan bagus sekali, lengkap dengan slide-nya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Dan apalagi tadi itu ketika kita mendengar ternyata selain dokter, Ibu Salimar sendiri ternyata adalah seorang penulis dan pembaca puisi juga. Mudah-mudahan nanti dalam waktu singkat ada puisi yang bisa dipersembahkan mewakili kita untuk Ibu Sylvia dan Ibu Mariam Sitepu yang berulang tahun hari ini. Bisa saja nanti Ibu ya. Ya, insya Allah, Pak. Nah, baiklah Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahagia sekali hari ini rasanya mendengarkan sharing dari Ibu Dr. Salimar walaupun belum pernah berjumpa. Mudah-mudahan kehadiran beliau di dalam forum ini menghadirkan juga pahala berlipat ganda bagi Ibu Win Ritola ya, yang telah menyambungkan tali silaturahmi. Ibu Win hadir. Ibu Win hadir hari ini. Ibu Win boleh menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Ibu Salimar? Assalamualaikum Bu Salimar, Pak Ustadz. Silakan Ibu Win. Terima kasih atas semua yang diberikan kesempatan kepada Bu Salimar, karena memang dia adalah teman saya, sahabat saya yang sangat saya tahu kinerjanya gimana pada saat menjadi ketua unit donor darah di DKI Jakarta. Jadi pada saat itu saya juga pengurus yang membidangi itu, jadi sangat ingin menyampaikan kepada masyarakat, tapi saya bukan ahlinya di bidang itu. Jadi mungkin saya mau lebih memberikan ilmu itu kepada teman-teman dengan ahlinya langsung. Itu Pak. Saya mohon izin tidak open video karena masih belum siap. Nanti. Tapi apapun, saya bisa memberikan beberapa teman-teman yang bisa menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua teman-teman di NBO, karena kebetulan saya pernah memimpin organisasi nasional ini, jadi saya punya akses banyak. Insya Allah Pak Ustadz akan, kalau perlu nanti saya kontak lagi. Terima kasih Ibu-Ibu NBO, Ibu Lena, Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Win Ritola dan Mbak Ibu sekalian. Alhamdulillah, salam juga buat Pak Ritola ya Ibu ya. Enggak, ini ada di sebelah saya Pak. Dia dengerin stafnya, Bu Salimar dulu stafnya Pak Ritola itu. Masya Allah. Sekarang Pak Ritola masih sebagai Wakil Ketua Palang Merah ya Bu, betul Bu? Iya masih, tapi dulu sekjen, jadi beliau tidak bisa memberikan informasi yang saya sampaikan ke Pak Hasan karena lebih ada yang fungsional pejabatnya, jadi nggak enak. Tapi saya pikir yang diperlukan masyarakat itu adalah informasi yang dari Bu Salimar tadi. Karena kalau pimpinan pusat itu lebih kepada policy maker, jadi tidak teknis dalam unit donor darah. Itu Pak Hasan mungkin. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Mangga, sukses terus. Saya tiap hari lo ikut Pak Hasan. Alhamdulillah. Saya jadi tertarik sekali dengan prolog dari Pak Hasan sebelum pengajian. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ikut. Semoga Allah terus memberikan kesempatan kepada saya untuk join dengan NBO. Amin, amin. Insya Allah Ibu. Terima kasih Pak Hasan. Sukses terus ya Salimar. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mangga nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Betapa indahnya silaturahim ya.
Allah selalu pertautkan dan Allah hadirkan kemudahan bagi kita semuanya, bahwa melalui silaturahim dengan Pak Ritola. Saya ingat ini Ibu Win Ritola, sepertinya jarang-jarang nih nama Ritola. Ternyata betul beliau adalah istri dari Pak Ritola Tasmaya ya. Dan ketika itu Pak Ritola sebagai Ketua Komisi 10 ya Ibu ya, betul ya? Enggak, Bapak Sekda DKI, Pak. DKI ya. Sekda DKI. Jadi waktu itu zaman sama Pak Sutioso sama Pak siapa? Hojibowo. Hojibowo, alhamdulillah. Ya, setelah dari situ baru berbakti di organisasi sosial di PMI gitu. Saya yang anggota dewan, Pak, bukan Pak Ritola. Oh, bukan, Pak. Mohon maaf. Baik. Terima kasih Ibu Winrita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi dan kita berharap satu ketika ya dengan topik yang berbeda tentunya Pak Ritola. Mangga, silakan nanti dan saya Ibu siapkan. Win saya kira bisa hadir berdua nanti Bu ya. Tidak mesti topiknya tentang Palang Merah, bisa dengan topik-topik lainnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Bapak dan Ibu berdua tentunya. Mangga, insya Allah, mangga. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kemudian kepada Ibu Salimar, terima kasih sekali Ibu Salimar. Kami berharap sekali bahwa Ibu Salimar dapat hadir kembali nanti di dalam forum ini, baik sebagai pembicara utama ataupun ketika ada pembicara lainnya, sebagaimana halnya tadi Ibu Windy Ritola bisa menyampaikan komen ataupun melengkapi dari apa yang disampaikan oleh narasumber yang dihadirkan pada hari itu. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita bahagia sekali pada hari ini dan kita sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Mehmet dan Ibu Sylvia selalu hadir di sini dan selalu berbagi untuk kita semuanya yang dihantarkan melalui puisi-puisi indah, tidak saja tulisannya indah tetapi dibacakan dengan sepenuh hati oleh Pak Mehmet dan menyentuh hati kita semuanya. Nah, maka pada hari ini tentunya yang kita lihat ya bukan hanya sekedar sosok dari Pak Mehmet atau Ibu Sylvianya yang berulang tahun, tetapi yang kita lihat itu secara universal adalah bagaimana ikatan cinta yang penuh ketulusan itu yang menginspirasi kita semuanya. Maka dalam upaya kita tidak hanya menyaksikan dan merasakan keindahan getaran cinta ini, boleh jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan beliau berdua ini, termasuk juga dengan Ibu Mariam Sitepu, seorang guru yang luar biasa. Tidak ada bekas guru ya, kalau guru ya guru tetap guru sampai kapanpun. Beliau adalah seorang guru yang luar biasa, merinding rasanya saya kalau membayangkan bahwa betapa Ibu Mariam Sitepu ini selama 20 tahun menjadi guru khusus kelas 1 sampai kelas 3 karena ketika itu tidak ada yang mau menjadi guru kelas 1 kelas 3 gitu kan ya. Jadi Ibu Mariam ini Masya Allah luar biasa dan beliau mengajarkan karakter yang luar biasa. Nah baiklah sebagaimana yang telah saya janjikan Bapak dan Ibu, kita ingin terlebih dahulu mendengarkan sharing dari Ibu Mariam sebelum nanti kepada Ibu Sylvia dan Pak Mehmet sebagai penutupnya nanti. Kepada Ibu Mariam kami persilakan Ibu Mariam apa yang Ibu sampaikan di hari yang berbahagia ini. Ulang tahun kayak 26 ya Bu ya? 62 tahun maksudnya. 62 Pak. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat Ibu. Berikan. Sebenarnya pada hari ini tidak ada yang istimewa ya yang saya sampaikan. Tidak ada Pak, cuma ya barangkali pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Surya Riyadi dan Ibu Padlun yang memfasilitasi memfasilitasi kita semua di NBO dengan LIN-nya. Terima kasih Pak Prof. Barangkali Pak Ustaz saya memperbaiki nama saya ya. Sebenarnya bukan Mariam Sitepu, tapi Mariam Tepu. Mohon maaf ya, Mariam Tepu. Karena saya adalah anaknya Pak Tepu. Jadi bukan marga ya, bukan binti, Mariam binti Tepu. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang memanggil saya Mariam Sitepu, tapi bukan sebenarnya Mariam Tepu. Baik, karena saya adalah putrinya Pak Tepu. Nah, orang Bugis itu kalau tepu itu artinya tekad yang bulat begitu. Seperti itu Pak Hasan. Terima kasih pada hari ini alhamdulillah saya bersyukur karena saya sudah bersyukur dan bahwa umur saya berkurang lagi 1 tahunnya. Bukan bertambah tapi berkurang mungkin. Mudah-mudahan umur yang saya sudah lalui itu
ada manfaatnya dan umur yang akan datang bermanfaat lagi. Dan saya sangat bersyukur bergabung di NBO ini, luar biasa. Sebelum saya pensiun memang saya mencari apa yang harus saya lakukan pada saat saya pensiun. Nah, ternyata di NBO inilah yang saya dapatkan bahwa di sini sangat luar biasa. Di samping menambah wawasan dan kemudian menambah persahabatan yang setiap paginya itu silaturahmi luar biasa. Dan apabila saya tidak hadir setiap pagi itu merasa rugi rasanya saya, Pak Hasan. Itu ucapan terima kasih kepada semua peserta NBO, di mana para sahabat di NBO ini, kalau ada kebiasaan saya, itu kalau setiap libur ya hari Sabtu dan hari Selasa, saya biasa mengirim salam-salam kepada sahabat semua yang ada kontaknya sama saya. Alhamdulillah 100% menjawab salam. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini luar biasa. Kemudian apalagi yang saya harus sampaikan. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz sendiri, Ustadz Hasan, luar biasa bimbingannya. Saya tidak mendapatkan pembimbing seperti itu di luar sana. Terima kasih Pak. Saya sudah hampir 2 tahun ya, bulan Oktober nanti ini sudah 2 tahun saya berkecimpung atau bergabung di NBO ini, dan alhamdulillah sampai saat ini saya tetap istiqomah hadir lebih awal. Terima kasih banyak semuanya, teman-teman, sahabat semua yang ada di NBO ini luar biasa. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Susi yang selalu membantu saya. Ada yang saya inginkan, alhamdulillah Ibu Susi selalu siap memberikan kontak teman-teman yang ingin saya hubungi. Kemudian Ibu Prof. Tati Rajab yang selalu mengirimkan saya bunga. Setiap saya berikan salam, dia mengirimkan bunga. Terima kasih Prof. Alhamdulillah saya berterima kasih. Awalnya di NBO ini saya ragu-ragu ya, apa saya mampu ya bergabung dengan orang-orang hebat yang ada di NBO ini. Ternyata makin ke sini makin bagus. Walaupun mereka itu orang hebat, tetapi mereka semua tawadu dan alhamdulillah semua membimbing. Ini yang menjadikan saya bahagia. Kebahagiaan tersendiri yang saya dapatkan selama selama ini, selama hampir 2 tahun ini. Kok saya bahagia banget ya dengan adanya saya di NBO. Biasanya Pak Hasan kalau saya ke sekolah orang selalu bertanya, Bu Maryam apa sih rahasianya kau selalu ceria? Karena saya masuk di NBO. Saya selalu ngomong seperti itu. Terus kalau di sekolah itu biasa saya, walaupun saya sudah pensiun masih sering jalan-jalan ke sekolah. Tetapi di sekolah ya sering saya ngomong-ngomong tentang akhirat, mati. Terus teman-teman saya itu, aduh saya ngeri dengan Bu Maryam. Kenapa sih selalu ingat mati? Saya bilang, waduh orang cerdas itu harus selalu ingat mati dong. Kalau ada yang tidak ingat mati berarti itu pikirannya itu lebih rendah daripada keledai. Saya ngomong seperti itu, jangan seperti itu Benar yang selalu sebut mati. Ini kita masih panjang. Saya bilang tidak ada yang bisa menjamin saya masih hidup 1 tahun. Seperti itu Pak Hasan. Teman-teman yang ada di sekolah itu selalu memprotes saya, kenapa selalu ngomong tentang mati, tentang akhirat. Ngomong seperti itu karena memang kalau ketemu dengan teman-teman saya itu selalu itu yang saya ingatkan, kita ini hidup di dunia ini sementara. Tapi mereka kayaknya dia tidak terima, jangan begitu dah, kita masih jauh perjalanan. Saya ya Allah ya Karim, kenapa sih seperti itu? Karena mungkin saya juga seperti itu dulu Pak Hasan, seperti itu bahwa saya ini masih muda, saya ya di NBO inilah saya artinya kayak diterapi bahwa kita ini akan dipanggil Allah, tidak ditentukan dan tidak ada aba-aba seperti itu. Itu yang saya petik di NBO ini luar biasa.
mudah-mudahan MBU ini tetap sukses dan jaya ke depan. Mudah-mudahan saya masih bisa mengikuti ulang tahun saya yang ke 63 berikutnya lagi. Amin. Amin. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman di NBO ini. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Sylvia, ternyata sama-sama kelahirannya ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Maryam. Terima kasih sekali, Ibu Maryam. Entah kenapa Ibu sekalian, Ibu Maryam ini selalu menghadirkan keceriaan ya buat kita, dan terutama terasa benar ketika setiap pagi beliau termasuk 5 pertama yang hadir selalu ya di setiap pagi dan selalu menyapa para peserta yang muncul. Sehat selalu ya Ibu Maryam. Semoga keceriaan Ibu yang diwarnai, yang didasari keimanan, ketakwaan menyebar pula kepada orang-orang yang berada di seputar Ibu Maryam. Dan baiklah Bapak Ibu, berikut ini kita sama-sama ingin mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum Ibu Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasanuddin. Alhamdulillah Ibu Sylvia, sekali lagi Bu Sylvia selamat ulang tahun ya Bu Sylvia. Dan kalau melalui Pak Mehmet ya kita belajar banyak ya dari beliau, melalui buku-bukunya, melalui tulisan-tulisannya, dan melalui apa yang beliau bacakan sepenuh hati dalam setiap puisi yang diantarkan. Nah, maka tentunya kita mendapati pula tidak akan mungkin kita bisa merasakan getar cinta yang luar biasa kalau tidak sesuatu ya terdapat pada diri Ibu Sylvia sendiri. Dan pada hari ini Bu Sylvia, boleh jadi Ibu Sylvia ingin sharing apapun yang Ibu Sylvia ingin sharing untuk kita, insya Allah kita akan secara seksama mendengarkannya. Silakan Ibu Sylvia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu, jamaah NBO semua. Pertama-tama terima kasih sekali lagi Pak Hasanuddin atas kesempatan ini dan atas kesempatan untuk suami saya membacakan puisi yang sangat menyentuh sekali. Terima kasih. Dan selamat ulang tahun juga Ibu Maryam Tepu. Semoga kita diberikan umur yang barokah dan sehat selalu. Terima kasih. Saya selalu kalau diminta bicara suka deg-degan nih Pak. Tapi jadi kami bertemu tahun 72. Jadi sekarang sudah 50 tahun. Jadi saya suka bilang ya Pak, kalau nggak sampai kita nggak tahu umur, tapi paling tidak kita sudah golden anniversary buat ketemuan kita pada tahun 72. Kebetulan sepupu saya adalah sepupunya. Maaf sebelumnya, saya selalu panggil suami saya dengan nama karena merasa umur sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi kebetulan tetangga saya adalah sepupunya Mehmet, di sana kami berkenalan dan sampai sekarang kami selalu bersama dalam suka dan duka dan dengan riak-riak bermacam-macam. Untuk itu sangat saya syukuri untuk ini. Dan mensyukuri sampai umur 74 saya sekarang. Jadi kalau Salimar 70, kami sudah 74. Dan kebetulan saya 6 bulan lebih muda dari suami saya. Dan dalam kesempatan 6 bulan itu saya selalu bilang, saya lebih muda, saya lebih muda. Dan pada hari ini kami sama, 74. Dengan 50 tahun bersama. Jadi banyak sekali suka duka tentunya. Mulai dari hidup tuh memang harus memilih, seperti pada saat Mehmet ditugaskan untuk sekolah di Amerika. Saat itu kita bersepakat bahwa saya tetap di Indonesia dan akan ya, cita-citanya ambil spesialis apa. Tapi ternyata baru sebulan di sana Mehmet sudah bilang, Mama nyusul, gimana juga katanya, mau senang jangan senang sendiri katanya, sama-sama kita di sini. Ya akhirnya saya nyusul setahun kemudian karena butuh waktu. Malah pada saat itu salah satu dari yang menentukan apakah keluarga boleh ikut bilang, Ibu jangan mengganggu suami yang mau sekolah katanya. Jadi sebaiknya Ibu di sini. Tapi kebetulan Prof. Sarifuddin Baharsah yang atasan langsung dari Mehmet bilang, enggak,
Silvi ikut katanya. Jadi alhamdulillah saya bisa ikut dan kami bersama. Kemudian pada saat Mehmet ditugaskan di Pakistan, saat itu saya juga masih aktif. Saya sama-sama dengan Ibu Salimar di Palang Merah Indonesia, tapi saya di Bogor. Jadi saya waktu itu masih sudah mau resign, tapi kemudian Pak Mari, Ketua Umum Palang Merah Indonesia saat itu bilang, jangan resign dulu, lihat dulu, emang enak di Pakistan. Kemudian akhirnya saya bolak-balik ya, tapi nggak terlalu sering. Akhirnya saya memutuskan tetap untuk resign. Jadi memang hidup itu adalah pilihan. Dan pada saat Mehmet ditugaskan untuk ke perbatasan Afghanistan dan Pakistan, sebetulnya saya nggak boleh ikut. Tapi pada saat itu Mehmet bilang, enggak, Mama ikut. Kalau mau meninggal, kita meninggal bareng, jangan saya sendiri. Padahal kita nggak tahu kan kapan kita meninggal, kapan. Jadi begitulah kehidupan kami. Dan saat ini kami tuh tinggal berdua. Padahal kami sebetulnya di Bogor, dan karena ingin setelah pensiun, ingin gabung dengan anak dan cucu yang ada di Jakarta, kami pindah ke Jakarta. Ternyata sekarang mereka juga pindah dari rumah ini. Jadi yang satu masih di Jakarta, yang satu lagi kembali ke Bogor. Akhirnya ya kami berdua. Jadi dengan kehidupan berdua ini kami tidak merasa tua, karena kami mungkin salah ya, tapi itu yang kami alami. Kami rasa umur kami nggak berubah ya. Cuman kalau lihat cucu-cucu datang, wah ini bener kita udah tua sebetulnya. Dan hidup ini penuh dengan rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang pada saat ini yang kami rasakan adalah dengan bergabungnya kami di NBO ini. Terima kasih sekali Pak Hasanuddin, Prof. Haryadi, Bu Fadlun, Bu Lena, Bu Rini, dan Bu Susi. Ini kesempatan yang saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata. Dan tentunya terima kasih juga buat Anna Bastari dan Tindeke yang mengajak saya. Mereka berdua gigih mengajak. Jadi mungkin dari bulan Juli 2000 ya mereka mengajak, tapi baru Septembernya saya bergabung di sini. Jadi terima kasih juga. Itu mungkin barangkali yang kata orang, wah si Silvi belum dapat hidayahnya tuh, dia belum gabung di NBO. Tapi alhamdulillah dengan bergabungnya kami di sini tiap pagi insya Allah kami selalu ada di sini, dan dengan memulai hari dengan doa-doa, dengan semuanya yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin. Dan juga pada kesempatan ini tentunya terima kasih Pak untuk puisinya. Mungkin ada sedikit rahasia. Jadi tadi malam Mehmet bilang saya mau baca puisi besok. Terus saya bilang ya udah besok aja. Tapi dalam hati saya, Mehmet ini suka lupa akan ulang tahun saya. Bukan hanya ulang tahun saya, tapi juga ulang tahun perkawinan gitu ya. Jadi biasanya beberapa hari sebelumnya dia bilang, Ma selamat ulang tahun. Terus saya bilang belum. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa. Katanya kalau saya lupa, saya paling tidak sudah kasih selamat. Dan itu terjadi pada pagi ini. Jadi tadi malam dia sudah bilang kan, pagi ini. Jadi tengah malam, mohon maaf, saya rasa dia memeluk saya. Terus saya pikir, wah mau kasih selamat ulang tahun ini. Ternyata rupanya dia bilang, dingin mah, dingin. Jadi aslinya kedinginan. Terus pada saat bangun tahajud, dia juga nggak bilang apa-apa. Lama saya diamin aja, saya pengen tahu. Akhirnya sesudah azan subuh, baru dia ingat. Jadi ternyata memang masih itulah suami saya tercinta. Sekali terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua jemaah NBO. Terima kasih Pak Hasanuddin. Terima kasih Bu Mariam Tepu yang ulang tahunnya sama dengan saya, dan terima kasih Bu Salimar, kita sama-sama di PMI. Ya. Saya kenal dong, sudah resign, ya sudah. Terima kasih Profesor Haryadi, Bu Rini, Bu Lena, Bu Susi. Terima kasih ya Pak, Ibu-ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Sylvia. Ya itulah mungkin ya Pak Mehmet ya, sesuatu yang
dihantarkan dari hati, take off-nya dari hati, landing-nya di hati ya. Saya kira Bapak dan Ibu kita semua merasakan ya atas apa yang disampaikan oleh Ibu Sylvia pada hari ini. Terima kasih Ibu Sylvia, kebersamaan Ibu Sylvia, Pak Mehmet di forum ini memberikan arti tersendiri ya buat kita semuanya setiap kali kehadiran Bapak dan Ibu tentunya. Pak Mehmet mungkin ada mau yang disampaikan satu patah dua patah kata, Pak Mehmet? Saya saya kagum juga saya sama daya ingat istri saya ya, daya ingat Sylvie. Ternyata pengalaman masa lalu itu bisa diuraikan dengan bagus sekali tanpa ada yang terlewat. Sudah 74 tapi masih kita mengingat semua. Tapi kami ini Pak Hasan nggak ada apa-apanya sebetulnya. Banyak yang lebih baik, yang bisa rukun, bisa bersama-sama dengan pasangannya sebagai suami istri. Tidak ada yang istimewa kami. Malah barangkali kita berdua ini semuanya berbeda, Pak. Kalau advisor saya mengatakan katanya, Sylvia is a city girl katanya. Kalau Mehmet itu country boy katanya. Jadi saya lebih banyak tinggal di kota kecil. Istri saya banyak kehidupannya di kota besar. Jadi tentu kebiasaannya berbeda. Jenis makanan juga berbeda. Dia suka sekali sup, saya suka sayur asem. Hobi juga berbeda. Kalau nonton itu tema filmnya beda-beda. Jadi begitulah. Tetapi lama-lama perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi masalah karena kami melihatnya sebagai pengkayaan saja gitu. Jadi dua-duanya kita saling ikut ya. Yang saya tidak suka jadi suka, yang dia tidak suka jadi suka begitu. Ini peristiwanya berjalan dengan biasa-biasa saja, kemudian akhirnya kita selalu sama-sama, tidak hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesulitan. Jadi yang dikatakan Sylvie itu betul itu. Saya ditugasi waktu di Pakistan itu ke perbatasan Afghanistan dengan Pakistan. Itu daerah border itu sering sekali terjadi peperangan, ledakan-ledakan begitu. Saya di situ harus 3 hari. Akhirnya kamu ikut aja saya bilang. Terus dari kantor FAO bilang, ibu nggak boleh ikut katanya. Nggak apa-apa saya bilang, saya akan ngajak dia katanya. Kenapa katanya, itu kan demi keselamatan dia katanya. Ya kalau dia selamat saya enggak gimana saya bilang. Jadi kita sama-sama menikmati, jadi pengalaman kita hampir sama ya. Saya juga selalu ikut dalam hal-hal yang ditugasi kepada istri saya yang dianggapnya agak kurang mengenakan misalnya. Saya teringat waktu ada orang meninggal karena pembunuhan, istri saya waktu itu baru masuk ke rumah sakit PMI dan dia ditugasi untuk memeriksa jenazahnya. Ya, itu terlalu satu ketakutan lah ya. Akhirnya sama-sama kita ke kamar mayat, mengukur luka dalamnya berapa dan sebagainya. Kita sama-sama melihatnya. Jadi begitulah Pak Hasan. Kita memulai dari yang sangat-sangat sulit. Saya teringat istri saya itu praktek di Kramat Jati ya. Dan itu harus naik bus, naik angkot dari Kebayoran Baru, Oplet ya. Dan waktu itu dia masih hamil 3 bulan atau 4 bulan begitu. Saya sendiri kerja di Bogor, jadi ya dia jalani naik Oplet, naik bus sampai 2 kali gitu. Kita di Bogor juga berdua itu sesudah dihitung-hitung kok gaji kita hanya cukup untuk makan aja gitu. Akhirnya yang kita lakukan adalah kos Pak. Kita kos di satu kamar yang sama, tidak usah mikirin beli kursi, tidak usah mikirin beli untuk apa-apa, tinggal makan aja gitu. Dan malam-malam barangkali ini satu kebiasaan juga,
kalau kita lagi ngelamun-ngelamun gitu, saya bacakan puisi-puisi yang lucu itu dari W.S. Rendra yang sambil ketawa terbahak-bahak berdua di kamar itu. Jadi catatan kita semua, dan setiap kali kita mengingat masa lalu, itulah jadi satu kebahagiaan. Barangkali itu satu kunci di mana kita ya saling memahami, saling menikmati, dan selalu bersama-sama. Demikian Pak Hasan, dan NBO saya kira menjadi satu mainan kita bersama di dalam kita meningkatkan ibadah. Saya merasa sangat bersyukur mendapatkan tausiah-tausiah yang sangat berharga yang kami tidak tahu sebelumnya. Belajar ngaji, belajar tajwid yang dibacakan dengan sangat baik oleh para pembaca, Pak Hasan dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini memperkaya keimanan kami dan mudah-mudahan membawa kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Hasan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet, dan betapa Allah hadirkan keserasian antara Pak Mehmet dan Ibu ya, saling melengkapi ya. Ketika Ibu Sylvia menyampaikan kenangan-kenangannya, ternyata Pak Mehmet pun tidak kalah gitu kan, daya ingatnya hal-hal yang detail masih sangat melekat dan mengena, dan bahkan tersampaikan dengan begitu apik dan baiknya untuk kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendengarkan Prof. Suharyadi dalam perjalanan sekarang ini dari Jakarta menuju Malang, dan Pak Rudi Rajab, sama-sama kita doakan semoga beliau segera diberikan kesembuhan. Maka mewakili kita semuanya menyampaikan sambutan kata penutup, terima kasih kepada Ibu Dr. Salimar, kemudian ucapan selamat juga tentunya kepada Pak Mehmet dan Ibu Sylvia dan Ibu Mariam. Maka sama-sama kita undang pada hari ini Ibu Emi Barokah. Kepada Ibu Emi, kami silakan Ibu Emi untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emi. Bapak Ibu jamaah NBO, sungguh hari ini hari yang luar biasa dan juga masih dalam rangkaian hijrah ya 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada hari ini sungguh luar biasa karena kita mendapatkan pintu keberkahan dari Ibu Salimar Salim bahwa ada loh cara yang paling elegan untuk kita menjadi tetap sehat, yaitu dengan donor darah. Masya Allah, tadi saya ada merangkum beberapa manfaat dari donor darah Ibu Salimar Salim, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Hasanuddin yang memberikan waktu untuk saya menyampaikan rangkuman yang singkat begitu, dan juga kepada Ibu Winri Tola, dan juga kepada Ibu Mariam Tepuh yang hari ini berulang tahun, bersama dengan Ibu Sylvia Gunawan dan Pak Mehmet Gunawan, yang pada saat ini pun terungkaplah juga ternyata Ibu Sylvia Gunawan juga kiprahnya luar biasa di PMI. Baiklah, saya akan menyampaikan manfaat dari donor darah yang tadi sudah disampaikan Ibu Salimar Salim. Yang paling penting ini saya mencatat 3 hal. Yang pertama adanya simbiosis mutualisme. Nah, berarti di sini terjadi suatu ikatan yang tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Mengikat kebersaudaraan kita di sini. Dan yang kedua, bahwa yang namanya donor darah ini ternyata itu meningkatkan daya juang kita, imunitas kita, sehingga kita tetap sehat. Dan itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menikmati NBO setiap hari, insya Allah. Dan yang ketiga, yang paling penting juga adalah manfaat ekonomi Bapak Ibu. Tadi disampaikan secara detail oleh Ibu Salimar Salim, oleh Dr. Salimar Salim, bahwa dengan donor darah kita tetap sehat, kemudian kita juga secara rutin bisa memeriksakan kesehatan kita tanpa biaya. Dengan demikian, itu akan mengefisienkan atau menghemat biaya kesehatan kita untuk pemeriksaan. Nah, yang keempat lagi nih yang penting, bahwa donor darah itu bisa loh sampai dengan usia 65 tahun dengan ketentuan dan syarat berlaku ya Dr. Salimar Salim ya, tentunya dengan diperiksa dan yang lain-lain. Dan yang kedua adalah bahwa donor darah ini ternyata juga salah satu
pengobatan atau bukan pengobatan tentunya ya, cara yang sudah diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bekam. Tentunya dengan kondisi yang berbeda diperlukan perlakuan khusus untuk dilakukan bekam ya, tetapi pada dasarnya substansinya sama, adalah pengambilan darah. Dan yang ketiga, yang berikutnya, bahwa diharapkan Ibu Salimar selalu melakukan sosialisasi seperti yang tadi diminta oleh Ibu Winritola, begitu, bahwa yang penting juga dengan kita sudah melakukan donor darah, tentunya kita mendapatkan kartu donor darah. Dan apabila kita sudah mendapatkan atau sudah mendonorkan darah sampai jumlah tertentu, kita juga bisa dipanggil oleh presiden gitu ya Pak Dr. Salimar ya. 100 kali. 100 kali kita dipanggil di istana untuk menerima apresiasi dari presiden, begitu ya kalau nggak salah Dr. Salimar. Baik, walaupun saya cuma baru beberapa kali nih Dr. Salimar, karena saya punya problem pada saat saya mengambil saya melakukan donor darah, begitu pembuluh darah saya itu terlalu kecil sehingga diperlukan kesabaran bagi petugas yang akan mengambil donor darah itu. Dan kepada ibu-ibu yang lain, mudah-mudahan, dan bapak-bapak yang lain, mudah-mudahan dengan kita melakukan donor darah dan tidak lupa menyimpan kartu donor darah itu, sehingga pada suatu saat apabila kita membutuhkan darah, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan aksesnya, sehingga akan dibantu oleh Dr. Salimar Salim dan tentunya Bapak Ibu di Palang Merah Indonesia. Terima kasih Dr. Salimar, sharingnya hari ini luar biasa, dan ini memperkaya Pak Ustadz Hasanuddin bahwa kita punya pintu-pintu lagi untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan sehat dan walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lengkap dan tuntas sudah ya acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Salimar, apakah ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Baik. Insya Allah saya, tapi saya tidak janjikan setiap waktu ikut NBO, ya, tapi saya senang. Insya Allah. Ya, Dr. Sylvia, selamat ulang tahun ya sama Pak Mehmet. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Win. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Terima kasih Ibu Salimar, Ibu Emi. Masya Allah hari ini Bapak dan Ibu, ternyata jam telah menunjukkan jam 8.26 saat ini. Biasanya kita jam 8 selesai. Nah maka saya kira tidak ada satu yang kebetulan kita nikmati dan kita syukuri ya nikmat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan inilah persaudaraan kita ya, bahagia kita atas kebahagiaan yang dirasakan oleh Pak Mehmet dan Ibu Sylvia, begitu ya Pak Ibu Mariam Tepu dan Pak Ibu semuanya. Dan salam, saya kedapatan ini titipan salam juga dari Profesor Gunawan untuk disampaikan kepada Pak Mehmet dan kepada Ibu Sylvia. Beliau mengucapkan selamat ulang tahun serta mendoakan semoga selalu bahagia, sejahtera, berkah, melimpah, panjang umur dan murah rezekinya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita memayunginya, memahkotainya dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya, Bu Dr. Salimar yang begitu, waduh, hebat. Ternyata antara bekam dengan donor darah itu nggak beda jauh. Dan yang jelas itu tadi salah satu apa jalan untuk berbuat baik, berbagi supaya bermanfaat untuk orang lain. Walaupun mungkin darah kita yang tidak kepakai ternyata dipakai oleh orang lain, bermanfaat. Marilah kita memohon kepada Allah semoga tetap diberikan sehat dan mampu berbagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidi, hamdan naimi, hamdan syakirin, hamdan yuafiyu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li karim azim sultan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin.
Amin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Engkaulah ya Allah yang memberikan hidup dan kemampuan dan kekuatan agar kami mampu berdiri sendiri dengan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Nafi, Engkau pula ya Allah yang maha memberikan manfaat. Engkau berikan kami pula agar kami bermanfaat untuk orang lain, agar kami mampu berbagi, agar kami mampu peduli, agar kami mampu dengar cerita saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, hanya Engkaulah ya Allah yang mampu membimbing kami, menuntun kami untuk mencari ilmu, untuk memahami Al-Qur'an-Mu yang setiap hari kami mengaji di NBO ini, yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Setiap hari menyampaikan firman-Mu, kalam-Mu, dan begitu pula ya Allah, orang-orang yang mengisi di beranda ini, menjadikan jelas dan jelas bahwa firman-Mu, kalam-Mu untuk diamalkan, bukan sekedar dipelajari, bukan sekedar didengar, namun untuk diamalkan, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya Engkau ya Allah yang mau menuntun, membimbing kami agar kami selalu berjalan di jalan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, ya Jami, ya Allah, qalba jami'un nas, mahabbatal muslimina wal muslimat, wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar qada hajatina wa fatun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semua jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doanya. Semoga doa-doa yang telah kita hantarkan yang dipimpin oleh Ustadz Taslim menjadi doa yang Allah kabulkan, Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Salimar, kepada Pak Mehmet, kepada Ibu Sylvia, kepada Ibu Mariam Tepu, kepada Ustadz Taslim, kepada Ibu Emi, dan terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian yang begitu sabarnya sampai dengan akhir acara ini bersama-sama kita dalam forum ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat barakah untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.